Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia Nurjanti Laksono dari S1 Psikologi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan dari dewasa awal hingga lansia. Nah, dalam video kali ini, tema video saya kali ini adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh si dewasa awal ini. Mau tahu lanjutannya? Silahkan lihat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, dalam video di video ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dewasa awal. Dewasa awal itu apa sih? Nah, dewasa awal itu merupakan masa transisi atau masa peralihan dari remaja ke dewasa awal, yang di masa remajanya itu huru-hara, senang-senang, main-main, ke masa dewasa yang lebih bertanggung jawab atau lebih bijak. Tidak bisa dipungkirin bahwa banyak orang dewasa awal mengalami masalah-masalah dalam perkembangannya. Nah, adapun masalah-masalah itu antara lain yaitu pertama, penentuan identitas diri ideal versus kekaburan identitas. Yang kedua, kemandirian versus tidak mandiri. Yang ketiga, sukses meniti jenjang pendidikan dan karir versus gagal menempuh jenjang pendidikan dan karir. 4. Menikah versus tidak menikah atau yang biasa disebut lambat menikah. Yang kelima, hubungan sosial yang sehat versus menarik diri. Nah, dewasa awal itu kan merupakan kelanjutan dari masa remaja. Jadi wajar kalau di masa dewasa awal ini banyak masalah. Nah, penentuan identitas diri ini adalah hal yang harus pada masa ini. Jadi, jika di masa ini bermasalah, kemungkinan si individu akan mengalami kekaburan identitas. Manusia yang hidup pasti menjumpai masalah dong. Nah, masalah bisa sangat bermacam-macam dan berasal dari segala penjuru, tergantung dari kondisi dari si masing-masing individu itu. Nah, sebuah ungkapan di atas telah dijelaskan. Jadi sudah jelas ya tadi, tapi tentu saja tingkatannya berbeda-beda. Meskipun demikian, masalah sebenarnya tidak bisa dihindari. Jadi masalah itu tidak perlu kita hindari, tapi harus kita hadapi. Karena saat kita menghindari satu masalah, maka akan muncul masalah baru yang setingkat atau bahkan lebih berat. Jadi jika kita menghindari masalah itu, masalah yang baru pun akan muncul, serta tidak menutup kemungkinan masalah yang baru muncul ini lebih berat dari masalah sebelumnya. Jadi, masalah yang kita punya sebaiknya kita hadapi. Apapun konsekuensi yang dihadapkan, karena itu merupakan langkah pendewasaan. Jadi, di masa dewasa awal ini, kita harus bisa bertanggung jawab terhadap masalah yang kita hadapi. Jadi, kita harus menghadapi masalah itu. Tidak boleh kita menghindari masalah itu. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap masalah itu sendiri. Lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini materinya tentang karakteristik dewasa awal. Nah, di karakteristik dewasa awal ini ada beberapa macam karakter, tetapi saya hanya mengambil beberapa saja. Di antaranya yaitu pertama, masa pengaturan. Nah, di masa ini individu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Ia akan mencoba-coba sebelum menentukan pola hidup yang sesuai atau cocok dengannya dan memberi kepuasan permanen terhadap dirinya. Ketika sudah menemukan pola hidup yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan mengembangkan pola-pola perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang akan menjadi kekhasan selama hidupnya orang tersebut. Selanjutnya, masa komitmen. Di masa ini,
Setelah menjadi orang dewasa, individu akan mengalami perubahan atau mereka mulai meyakini pentingnya sebuah komitmen sehingga mulai membentuk pola hidup, tanggung jawab sendiri, dan komitmen baru. Jadi, si individu ini dituntut untuk bertanggung jawab atas komitmen yang sudah ia buat sendiri. Berikutnya, masa ketergantungan. Nah, di masa ini, si individu meskipun telah mencapai status dewasa, banyak individu yang masih tergantung pada orang-orang tertentu dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Ketergantungan ini mungkin pada orang yang membiayai pendidikannya, membiayai kehidupannya, atau yang lain-lain. Dan yang terakhir yaitu masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Nah, di masa ini individu banyak mengalami perubahan yang harus bertanggung jawab karena mempunyai peran ganda sebagai orang tua dan sebagai pekerja. Jadi dia harus menyesuaikan diri dengan cara hidup barunya. Dia harus bertanggung jawab dengan hidup baru yang sudah dia peroleh. Di slide berikutnya atau slide terakhir yaitu tentang tugas perkembangan dewasa awal. Karena kita sudah masuk ke slide terakhir, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang dewasa awal ini, tugas perkembangannya. Nah, karena tema saya tadi itu tanggung jawab yang harus diemban oleh si dewasa awal ini, maka si individu ini harus bertanggung jawab pada tugas perkembangannya. Nah, di tugas perkembangan dewasa awal ini, pertama, si individu harus mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Jadi dia harus bertanggung jawab untuk mencari serta menemukan calon pasangan hidupnya. Kedua, membina kehidupan rumah tangga dan mengasuh anak. Jadi si individu ini harus bertanggung jawab untuk membina kehidupan rumah tangga serta mengasuh anaknya. Ketiga, menitih karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga. Jadi dia harus bertanggung jawab pada rumah tangganya serta ekonominya. Yang keempat, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Jadi si individu ini harus bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai warga negara. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mencari kelompok sosial yang menyenangkan dan sesuai dengan dirinya sendiri. Sekian dari video saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.